rinci lagi, sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di jasa itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Selain foto? Betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi. Tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu, kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja. Kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2000. Akhirnya Dumatno siap bicara. Bukti ijazah palsu Jokowi tak bisa lagi ditutup-tutupi. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan spekulasi liar di kalangan netizen dan pakar forensik foto, akhirnya sosok yang selama ini diduga sebagai pemilik asli foto di ijazah S1 Joko Widodo muncul ke permukaan. Namanya Dumatno Budi Utomo, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai sepupu dekat Jokowi, tidak lagi bungkam. Bersama seorang tukang cetak atau pembuat atau edit ijazah yang diklaim sebagai orang yang terlibat langsung, Dumatno kini siap bersaksi di hadapan publik dan penegak hukum. Dumatno menyatakan dengan tegas, foto yang terpasang di ijazah tersebut adalah dirinya sendiri, bukan Jokowi. Pernyataan ini bukan sekedar klaim kosong. Sebelumnya, anak dari Dumatno sendiri sudah menyatakan secara gamblang dan tanpa tereng aling-aling di depan saksi. Foto di ijazah itu foto ayah saya. Pengakuan anak kandung ini disampaikan langsung oleh Rustam Effendi yang saat itu berdiskusi langsung layar televisi dan beredar luas menjadi bom waktu yang akhirnya meledak hari ini. Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan gitu loh. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Apakah itu bibir Jokowi yang tebal gitu kan? Apakah itu mata Jokowi? Apakah itu telinga Jokowi? Apakah itu rambut Jokowi? Dia mengatakan kalau foto yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di jasa itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak.
pakainya cukup besar karena kita jamin semuanya termasuk Maksudnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Iya, Selain foto. betul. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya, kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Ya, kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau teater dan seterusnya? Enggak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Bro, Ya, sedikit. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saya apakah saudara pernah dipanggil? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu yang disampaikan oleh Haris Makia di media sosial. Presiden tidak pernah ngurus begitu-begituan. Tidak pernah ya. Pernah tidak? Ya, boleh ngomong tegasannya ini. Ya. Jadi tidak pernah ya. Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan ini sampai presiden Bang Presiden Yoga. tidak pernah campurin hal-hal semacam itu. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, sudah kerjaan. dijawab. Iya, tapi sudah terhadap jabatan saksi di sini yang boleh atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang videonya dan sudah menganalisinya. Nah teman-teman, di sini disampaikan Pak Dumatno berani mengatakan yang benar adalah sifat yang berani mengatakan kebenarannya dengan hati yang jujur. Untuk kesaksian adalah jawaban alam terhadap bermasalah bangsa besar ini, ada telah memilih jalan menujunya. Nah, tanpa sudah wajar Dutmano yang mirip Jokowi gunakan sejatan atau untuk memalsukan ijazahnya. Nah, semoga terungkap seterang-terang yang semoga bisa aset yang disita diadili seadilnya. Kita lihat seharusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri, tidak usah membela barang salah. Itu lebih hakim dan abadi sifatnya. Ya, Pak Polisi nyimpan dokumen Pak Jokowi, jujurlah sekarang bahwa kebenaran sudah terungkap. Inilah pejabat kalau mata duitan ditutup upload atau sudah lupa. Mestinya kalau legalisir dicocokkan di buku induknya. Nah, dari kasusnya seperti banyak yang ditutup-tutupi adanya simple. Kalau hukuman ditegakkan dengan benar mungkin sudah banyak yang diadili dengan banyak pelanggaran. Sebenarnya sepantasnya kalau diadili pantas bagi dirinya bila hukuman segera bisa ditegaskan, antara lagi yang berlaku ditentulah hukum rimbanya. Nah, begitulah memalukan masalah hanya kecuali ijazah seriwo-riwo ini kenapa nggak cepat selesai. Kalau warga bikin ngadu RT aja jemput paksa, polisi ini sudah nipu bikin ngadu saja. Nah tentunya hukuman bagus tapi tidak ada gunanya kalau penegak hukum. Kalau sudah begini, apa orang-orang mau dibingkai dengan mencari-cari pasal supaya tidak terungkap? Mau dicari pasal apa yang lagi dikiranya? Nah, Jokowi ini kalau kita lihat memang bermental PKI kalau manusia lugu, jujur gak sampai berani menipu-nipu tentang ijazahnya. Nah, sebagai rakyat Indonesia jujur saja, saya setuju dengan hukuman terhadap pelanggaran hukum, tidak pandang bulu dan hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atasnya.
Nah, kalau kita lihat kayaknya pintu kebohongan dan kepalsuan masalah tetap terbuka sebab masih didukung oleh para kepentingan dan haus kekuasaan pemburunya. Nah, dicari dan dibuka pendaftaran sebagai saksi yang aman dan jujur serta hakim yang adili dan polisi yang semuanya berpihak pada kebenaran negara Konoha ibaratnya berjalan dalam kegelapan. Keringatan panas dingin akhirnya terbongkar juga sel Nusa Kambangan sudah menanti pintu terbuka lebar bagi orang pengkhianat ini. Nah, kita lihat rakyatnya mulai bersorak gembira. Kenapa silat kelima dan Pancasila jadi sakti betul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang punya ijazah yang digunakan tiba-tiba muncul dengan sendiri publik di hadapan penegak hukum pengadilan yang benar adil atas Lila Robi. Nah, dalam bilang hakim terbukti tidak adil, semoga mereka yang penegak hukum Indonesia sangat memalukan. Presidennya kayaknya pura-pura tidak tahu apakah sudah buta matanya. Nah, teman-teman, kenapa kejahatannya sangat membahayakan masa depan anak bangsa tidak ditindak kalau maling ayam? Apakah ini zaman gak takut utuh hukum? Nah, tentunya kalau kita lihat tersebut adalah dirinya karena diri awal sudah banyak diragukan. Sebenarnya kalau banyak pihak tidak bayar, dilibatkan diri pihak terkait mau serasa parang dengan benar hukumannya ditegak, mungkin tidak butuh waktu lama sudah selesai dari kasusnya karena banyak dengan keanehan sehingga bisa berlarut banyak keanehan. Nah, perusahaan lebih canggih dan ketat daripada mau jadi DPR presiden. Persyaratannya mudah, cukup foto di kopi ijazah sudah regalisir, tak peduli asli pak atau palsu. Nah, akan menjadi sejarah yang kelam dalam gelap bagi perjalanan bangsa Indonesia ini, negara ini ke depannya yang pernah memimpin oleh seorang penipu berijazah palsu S1 UG mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 10 tahun selama periode Joko Widodo. Maka termulu orang awam juga tahu foto itu jauh berbeda dengan Jokowi. Maka pemilik ini bikin geger di dunia seret itu Jokowi beserta termulu jangan sampai lolos dari hukum pemalsuan kampusnya. Nah, kita duga aja udah disiksa batin yang hidup yang gak bakalan tentang lagi di akhiran nanti pemimpinnya berbohong terhadap rakyatnya. Nah, tentunya sempadan-pandangnya tumpai melompat akhirnya terjatuh juga. Yang terjadi pada ijazah Jokowi ini akhirnya terkuat kebohongannya. Nah, selama ini ditutupi semangat para perjuangan kebenarannya, ingat kebohongan awal kehancurannya. Nah, kalau kita lihat sendiri Jokowi, para penyelidik, para hakim, para jasa bukan mata kalian, pendengaran kalian, para termulu-mulu selama ini sudah menghukum orang yang berkata jujur. Jokowi menipu rakyat Indonesia, tidak mendukung jabatan menguasai seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah itu bibir Jokowi? Apakah itu kopi Jokowi? Kalau kita lihat sendiri, beda dengan hasilnya sekarang. Nah, kita lihat sebenarnya udah terang bendera skripsinya dan dosen pembimbingnya tanda tangannya nggak cocok, nggak sesuai dengan hasil di foto. Apa kok bikin ngadunya aja. Nah, sesungguh sangat luar biasa apakah ijazah palsu bisa jadi presiden. Nah, salah rakyat sendiri sih udah tahu Prabowo, Jokowi masih pada pilih Prabowo yang harusnya difinalkan, terutama Luhut yang paling berbahaya buat negara rakyatnya. Luhut yang lebih dari Jokowi. Jahatnya dulu waktu COVID aja gara-gara peraturan Luhut tukang bubar sampai denda 5 juta ke atas. Nah,
itu masa kalah oleh satu orang dan keluarga. Mana yang penegak hukum? Negara yang masalah katakan salah, yang benar katakan benar. Kalau negara ini ingin wibawa dan harga diri bangsa Indonesia, coba untuk berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia, demi kepentingan negara Indonesia. Jangan satu kepentingan pribadi, dan keluarganya harus sesuai sumpah jabatannya. Nah, kita lihat palsu atau tidak, di Polda Metro Polri harus ditangkap karena pernah menyatakan tentang ijazah asli atau palsu. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya.